Kutanya, apakah mayat Yesus itu adalah juga Tuhan? Anda tertawa, meskipun tertawa Anda itu lebih cenderung pedih dan mengerikan. Ayo. Pertanyaan orang ini sesungguhnya mudah untuk kita jawab. Ini bentuk pertanyaan orang lugu, ya, orang yang belum tahu apa-apa mengenai Yesus. Nah, kalau dia bertanya apakah Yesus pernah menjadi mayat, tidak usah kamu ragu-ragu, langsung katakan iya, karena memang di dalam Alkitab itu dicatat bahwa Yesus pernah menjadi mayat karena dia mati di kayu salib. Kalau Yesus pernah menjadi mayat, berarti dia bukan Tuhan. Nah, ini masalahnya. Kita tidak memahami Yesus secara utuh. Yesus itu adalah firman Bapa yang di sorga, yang ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia mengambil rupa dan wujud manusia. Jadi ketika kita membaca di dalam Alkitab, Yesus mati menjadi mayat, itu merujuk kepada kemanusiaannya. Nah, jangan lupa, ketika mati itu, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, inilah kekuasaan ketuhanannya. Di dalam Alkitab ada kisah bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Jadi ada orang yang pernah mati dan dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus bangkit, tidak ada yang membangkitkan dia. Dia bangkit sendiri karena dia Tuhan. Itu pertama. Yang kedua itu adalah Yesus terangkat ke surga. Lalu bagaimana kita bisa percaya? Apakah ada hal-hal lain yang menyatakan dia Tuhan? Lukas 2 ayat 11. Malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kami meyakini mengimani Yesus adalah sesungguhnya Tuhan karena ada pernyataan malaikat. Jadi bukan karena ada sekelompok orang merumuskan seseorang menjadi Tuhan. Tidak pernah ada iman seperti itu. Kami mengimani mempercayai Yesus adalah sesungguhnya Tuhan karena malaikat Tuhan yang menyatakan hal itu. Nah, kalau malaikat Tuhan menyatakan hal itu dan kita tidak percaya dan lebih percaya kepada bualan dan omong kosong daripada orang-orang yang menghina Yesus, bagaimana lagi kami harus menerangkan kepada saudara? Lalu kenapa dia Tuhan harus mengambil wujud manusia? Lebih bagus dia mengambil wujud manusia daripada dia mengambil wujud batu, ya, mengambil wujud hewan raksasa misalnya, atau hewan jenis apalah, ya, karena di dalam penciptaan manusia juga Allah Bapa kita yang di surga itu berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau dia datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia, yaitu selaras dengan penciptaan manusia, bahwa dia sudah menyatakan bahwa kita ini mempunyai gambar dan rupa seperti dia. Maka ketika dia datang ke dalam dunia ini mengambil rupa dan wujud seperti kita, itu sangat-sangat normal dan masuk akal. Jadi saudara-saudaraku, kalau ada yang bertanya mengenai apakah Yesus mati, apakah Yesus pernah menjadi mayat, jawab dengan tegas, ya, itu terjadi. Dan itu yang mati dan menjadi mayat adalah sisi kemanusiaannya. Karena Yesus itu sesungguhnya adalah Tuhan, karena dia datang ke dalam dunia ini, dia adalah sebenarnya firman Bapa kita yang di sorga, yang ketika datang ke dalam dunia ini mengambil wujud dan rupa manusia. Maka peristiwa kematian dia itu disertai dengan kebangkitan. Mati dia adalah mati dalam sisi kemanusiaannya, wujud manusianya yang mati. Ketika dia bangkit, itulah kuasa ketuhanan. Dia bisa bangkit sendiri karena dia Tuhan. Dan bukan cuma itu, dia terangkat ke surga. Nah, saya bacakan buat saudara di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Jadi Yesus akan kembali untuk mengambil kita, mengangkat kita, orang-orang yang percaya
kepada Dia. Puji Tuhan, Yesus sesungguhnya Tuhan karena pernyataan daripada malaikat Tuhan. Kita bersukacita akan hal itu karena sudah terbukti bukan menjadi Tuhan karena ada sekelompok orang yang mentuhankan Dia atau merumuskan Dia menjadi Tuhan. Sekali lagi, kami mengimani Yesus adalah Tuhan karena adanya pernyataan malaikat. Haleluya, amin. Orang Kristen sudah sangat sering dituduh sebagai orang kafir. Tuduhan ini memang sangat menyakitkan. Karena dengan dituduh sebagai orang kafir, maka itu berarti orang Kristen tidak menyembah kepada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Akibatnya orang Kristen itu akan masuk neraka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara berikan sedikit waktu untuk mendengarkan apa yang mau saya terangkan ini, karena ini penting sebagai pengetahuan saudara, supaya saudara tetap teguh di dalam iman. Yang pertama, orang Kristen menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Kristen menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga ketika orang Kristen dituduh sebagai orang kafir, maka Abraham, Ishak, dan Yakub juga adalah orang kafir. Siapakah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub? Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub itu disebut atau dikenal dengan nama Yahweh, YHWH. Inilah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Inilah Tuhan yang menciptakan alam semesta, termasuk menciptakan saudara dan saya, menciptakan manusia. Jadi sebelum ada Tuhan-Tuhan lainnya, inilah Tuhan satu-satunya yang dikenal oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan hari ini dan untuk selama-lamanya orang Kristen menyembah Tuhan yang sama. Sehingga kalau orang Kristen dikatakan sebagai orang kafir, maka mereka juga sedang menuduh Abraham, Ishak, dan Yakub adalah juga orang kafir. Sekali lagi saya garis bawahi, sebelum ada Tuhan-Tuhan lainnya, Abraham, Ishak, dan Yakub hanya mengenal Tuhan yang dikenal dengan sebutan Yahweh. Dan Tuhan yang sama itulah yang kami orang Kristen imani, yang kami sembah hari ini. Nah, sekarang saya akan terangkan kepada saudara kaitannya dengan Yesus, karena kita juga mengenal Yesus sebagai Tuhan. Yesus ini adalah firman Bapa yang di sorga, yang saya katakan Yahweh tadi, ya, firman-Nya itu yang menjadi manusia, yang ketika datang ke dalam dunia ini mengambil rupa dan wujud manusia. Firman itu adalah perkataan atau ucapannya Bapa di sorga. Pada mulanya Bapa yang di sorga itu atau Yahweh itu ketika berfirman, Dia menyampaikannya itu kepada nabi-nabi atau Dia menyampaikan melalui perantaraan malaikat. Tetapi kemudian Bapa kita yang di sorga ini memutuskan untuk hadir langsung di tengah-tengah manusia. Dengan firman-Nya itu, Dia hadir ke dalam dunia ini, di tengah-tengah kehidupan manusia, dengan mengambil rupa dan wujud manusia, supaya dikenali. Sebab kalau hanya pernyataan atau perkataan atau suara saja, atau ucapan saja, tidak terlihat, maka perlu ada wujud. Kenapa bukan Bapa itu sendiri yang datang ke dalam dunia ini, tetapi firman-Nya yang datang? Karena manusia ini membutuhkan firman, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya firman yang datang. Nah, supaya dapat dikenali, Dia mengambil gambar dan wujud rupa manusia. Jangan lupa bahwa ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menciptakannya mengambil gambar dan rupa dirinya. Sehingga ketika Dia datang ke dalam dunia, mengambil rupa dan wujud manusia, itu sangat sinkron, sangat berkesinambungan, sangat nyambung, tidak ada yang aneh. Justru kalau Dia datang mengambil rupa seekor hewan misalnya, atau mengambil sebatang pohon misalnya, itu yang menjadi tanda tanya besar, saudara-saudaraku. Ya, tetapi ketika Dia datang mengambil rupa dan wujud manusia, itu sangat normal, karena sekali lagi ketika manusia diciptakan juga, Dia menciptakan yang mengambil gambar dan rupa dirinya.
Ada orang yang berkata, kalau Yesus itu adalah Tuhan, mengapa dia mati? Tuhan kenapa mati? Kalau dia mati, maka mayatnya itu apakah Tuhan juga? Jangan kamu memperhatikan masalah Yesus ini hanya dari sisi manusianya. Saya tadi sudah menerangkan bahwa dia adalah firman Bapa yang di surga, yang ketika hadir ke dalam dunia ini, dia mengambil rupa dan wujud manusia. Sehingga ketika terjadi kematian, itu adalah sisi manusianya, bukan sisi Tuhannya. Tuhan tidak pernah mati. Ya, sekali lagi saya garis bawahi, sisi kemanusiaannya itu yang mati. Sehingga mayatnya itu tidak bisa disebut sebagai mayat Tuhan. Karena manusianya, sisi manusianya yang mati, bukan Tuhan yang mati. Tetapi ketika dia bangkit, inilah sisi ketuhanan, kekuasaannya untuk bangkit dari kematian, sama seperti janjinya untuk membangkitkan orang mati. Dia menunjukkan terlebih dahulu betapa berkuasanya dirinya, sehingga dia bisa bangkit pada hari yang ketiga, tidak perlu dibangkitkan oleh siapa-siapa. Ada yang mengatakan bahwa dia dibangkitkan oleh Bapa yang di sorga. Ya, Yesus kan adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah firman Bapa yang di sorga yang datang ke dalam dunia ini mengambil rupa dan wujud manusia. Sehingga dia bangkit sendiri oleh kehendaknya sendiri, sebab dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa, kebangkitannya itu disaksikan oleh lebih dari 500 pasang mata. Jadi tidak ada dongeng di sini. Ada saksi mata yang melihat hal itu terjadi. Bahkan ketika itu dia terangkat ke sorga, juga disaksikan oleh para murid dan sebagian warga di sekitarnya. Saya akan bacakan buat saudara di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Perhatikan tadi ketika 2 orang berpakaian putih itu berkata-kata, dia mengatakan, "Hai orang-orang Galilea." Ada lebih dari 1 orang, orang-orang Galilea disebutkan di sini. Jadi tidak ada dongeng ketika Yesus naik ke surga itu disaksikan. Ya. Ada yang menyaksikan. Bahkan peristiwa Yesus selama ada dalam dunia ini juga merupakan catatan sejarah. Kelahiran Yesus juga itu diberitakan oleh malaikat. Bahkan nama Yesus itu diberikan oleh Bapa yang di sorga. Melalui malaikat dinyatakan itu kepada Yusuf. Hendaklah engkau memberi nama dia Yesus. Ya, jadi jangan engkau berpikir bahwa nama Yesus sudah diberikan oleh Yusuf dan Maria orang tuanya. Itu diberikan oleh Bapa yang di sorga. Bahkan ketika dia lahir juga, malaikat yang menyatakan hal itu. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah malaikat. Bukan ada sekelompok orang merumuskan seseorang menjadi Tuhan. Tidak ada iman seperti itu. Malaikat Tuhan yang menyatakan hal itu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kami percaya Yesus itu Tuhan oleh karena adanya pernyataan malaikat. Jadi kalau saudara-saudara lebih percaya kepada pernyataan manusia yang mendeskripsikan mengenai sebuah keselamatan, itu terserah saudara. Tetapi orang Kristen bukan orang kafir. Orang Kristen menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam diri Yesus Kristus ada keselamatan. Yang menyatakan keselamatan itu adalah malaikat Tuhan. Sekali lagi, hari ini telah lahir bagimu
Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau kau percaya kepada perkataan manusia, silakan. Tapi kami percaya kepada pernyataan malaikat. Haleluya. Amin. Pada waktu penyaliban di atas kayu salib, memang Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tetapi hari ini, orang-orang yang menghina Yesus, orang-orang yang menghujat Yesus, mereka ini tidak lagi tergolong kepada orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat, tetapi justru mereka ini tergolong orang-orang yang tidak mau tahu dengan apa yang mereka perbuat. Karena pada hari ini, kita begitu mudah mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi mengenai siapa Yesus yang sesungguhnya. Karena Yesus ini bukan hanya monopoli catatan kitab suci, tetapi justru juga adalah catatan sejarah kemanusiaan. Mengenai penyaliban Yesus, bukan cuma dicatat di dalam kitab suci, tetapi juga ada dalam catatan sejarah. Mengenai kebangkitannya pada hari yang ketiga, itu disaksikan lebih dari 500 pasang mata. Ini juga ada di dalam catatan sejarah. Ketika Yesus terangkat ke sorga juga ada dalam catatan sejarah. Kamu dapat berkata bahwa Yesus adalah manusia yang dituhankan. Tetapi Lukas 2 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, malaikat Tuhan berkata, "Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud." Kalau kamu tidak mau percaya dengan perkataan malaikat, dan engkau lebih condong percaya kepada perkataan manusia, perkataan para penghujat dan penghina ini, maka jelas engkau bukanlah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Karena orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan, mereka akan berubah perilakunya menjadi orang-orang yang santun, yang punya etika, yang perkataannya baik, perbuatannya baik, cara berpikirnya positif. Jadi sekali lagi, kamu dapat saja berkata bahwa Yesus hanyalah manusia yang dituhankan. Tetapi saya jamin kepada saudara, saya tegaskan kepada saudara, di dalam Lukas 2 ayat 11 ada catatannya, bahwa firman Tuhan mengatakan, malaikat Tuhanlah yang memproklamirkan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah malaikat Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yesus kan diutus ke dalam dunia ini. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu cuma nabi. Bodoh. Ups. Maaf saudara. Saya sedang tidak berkata kasar, ya. Yeremia 4 ayat 22 firman Tuhan berkata, "Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu." Jadi Tuhan sendiri yang mengklasifikasikan ada sekelompok orang yang bodoh dan tolol. Maka pernyataan tadi yang mengatakan bahwa karena Yesus diutus ke dalam dunia ini maka dia cuma nabi bukan Tuhan, itulah salah satu contoh kebodohan dan ketololan. Saya kasih tahu sama saudara, kata mengutus atau kata diutus itu sama sekali tidak mengubah sesuatu yang diutus itu. Saya kasih contoh. Kamu mengutus anakmu menemui seseorang. Apakah ketika anak itu sampai kepada seseorang itu, lalu dia berubah menjadi bukan anakmu lagi? Atau dia berubah menjadi cendol begitu? Pikirin. Supaya jangan dikatain Tuhan kamu itu bodoh dan tolol. Kalau saya mengatakan kamu bodoh dan tolol, itu tidak pantas. Karena saya juga bisa bodoh, saya juga bisa tolol. Tapi Tuhan loh yang mengatakan kamu sebagai umat yang bodoh dan tolol karena kamu tidak mengenal Dia.
Karena kamu tidak mempunyai pengertian. Salah satu contoh yang tadi itu. Karena tidak punya pengertian, kamu secara gagah mengata-ngatain kemana-mana, Yesus cuma utusan, maka dia cuma nabi, bukan Tuhan. Selama ini kan begitu. Orang-orang yang mengatakan Yesus cuma utusan, maka dia bukan Tuhan, dia cuma nabi, itu kan mengatakannya tuh dengan perasaan bangga, seolah-olah tuh dia pintar. Itu bodoh, itu tolol. Firman Tuhan lo yang ngomong, bukan saya. Ya. Mengapa orang bisa menjadi bodoh dan tolol sehingga mereka tidak punya pengertian, mereka tidak mengenal Bapa yang di sorga? Ada satu faktor penting yang mesti kita sadari bersama, yaitu apa? Kebencian, saudara. Ya, setiap orang yang di dalam hatinya itu mengandung kebencian, dia pasti tidak akan mengerti, dia tidak akan mengenal siapa Bapa yang di surga itu, siapa Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Jelas dan clear sekali. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Allah itu kasih. Jadi kalau di dalam hatimu punya kebencian, itu bertolak belakang, bermusuhan dengan kasih itu. Maka kalau kamu jadi bodoh dan tolol, itulah akibatnya. Kamu tidak punya pengertian, kamu tidak mengenal Allah. Yang mengatakan firman Tuhan bukan saya. Ya, Allah itu kasih. Maka ketika di dalam hatimu ada kebencian, kamu tidak akan pernah mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Ya, siapa Tuhan yang benar. Ya, Bapa yang di sorga. Sekarang ini kan sudah bulan Desember, banyak orang merayakan Natal. Mereka bersuka cita karena telah lahir Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Yang mengatakan itu Juru Selamat dan Tuhan, itu bukan manusia, itu malaikat. Ya, Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang menyatakan bahwa Yesus ini adalah Juru Selamat dan Tuhan, itu malaikat. Bukan karena ada sekelompok orang merumuskan seseorang menjadi Tuhan dan menamai dia Yesus. Bukan, ya. Saya kadang-kadang heran, ya. Malaikat ngomong gak dipercaya. Tetapi kalau ada penghujat, penghina Yesus Kristus, itu mereka percayai. Ya. Malaikat ngomong gak dipercaya. Tetapi kalau ada orang-orang, ini orang ya, bukan malaikat, ya, orang-orang yang menghina dan menghujat Yesus, itu mereka percayai. Ada Tuhan yang benar, dipaksa supaya jangan jadi Tuhan. Ada yang bukan Tuhan, dipaksa supaya jadi Tuhan. Iya kan? Batulah disembah sebagai wakil Tuhan. Patung lembu emaslah disembah supaya jadi wakil Tuhan. Di Alkitab kan ada itu catatannya. Ya, sejarah kehidupan manusia, bagaimana manusia berkali-kali menjadikan benda mati itu sebagai wakil Tuhan. Kalau firman itu, firman Bapa itu datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa manusia, mengambil wujud manusia, itu bukan sesuatu yang janggal, saudaraku. Karena manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa Bapa yang di sorga. Ya, firman-Nya berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga ketika firman itu diutus, datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa manusia, mengambil wujud manusia, itu sinkron, selaras, ya. Tidak ada yang aneh. Justru kalau ada batu dinamain Yesus, ada patung lembu emas dinamain Yesus, saya 100% menolak. Tidak akan pernah saya terima itu. Saya akan menolak, tidak mau percaya. Benda mati. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama harus disadari itu,
Mengapa engkau selalu tidak mengerti ketika diajari kebenaran? Karena di dalam hatimu itu punya kebencian. Allah itu kasih, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Itu kan jelas. Dan dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ya, Yeremia 4 ayat 22, engkau adalah kategori orang-orang yang bodoh dan tolol, yang mengatakan adalah Tuhan. Menyedihkan, bukan? Apa akibatnya kalau kita terus ada dalam kebencian? Tentu kamu akan dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal, menyiksamu seumur hidup. Sebab kebencian itu adalah sifat iblis, sifat setan. Ya, Allah itu kasih, iblis itu kebencian. Jadi jangan kamu sampai masuk ke area itu, ke area kebencian itu. Ya, yang selama ini membuat engkau tidak paham-paham diajarin kebenaran itu karena di dalam hatimu itu, di dalam hati kecilmu itu sudah tertanam kebencian. Ya, membenci orang lain, merasa dirimu yang terhormat. Engkau merasa jijik melihat kaum yang lain, ya, orang lain yang tidak sejalan dengan pikiranmu. Kebencian itu membuat engkau menjadi bodoh dan tolol. Ya, karena orang kalau sudah tidak mengenal Tuhan yang benar, itu super bodoh sebenarnya. Ya kan? Akibatnya masuk neraka, masa nggak bodoh? Iya kan? Akibatnya kan masuk neraka kalau kamu tidak mengenal Tuhan yang benar. Masa itu nggak bodoh? Ya, firman Tuhan sudah jelas mengatakan Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengenal, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Jadi sekali lagi, berhenti engkau mengatakan Yesus cuma utusan, maka dia itu cuma nabi bukan Tuhan. Stop, itu bodoh, ya. Jangan lagi kamu bawa-bawa itu di media sosial. Itu bodoh, kamu sedang mempertontonkan kebodohan dan ketololanmu. Sesuatu yang diutus itu tidak akan mengubah, ya, sesuatu itu. Di awal tadi saya sudah contohkan, ya. Selamat hari Natal, bersukacitalah karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Engkau telah diselamatkan karena engkau percaya kepada perkataan malaikat, bukan percaya kepada para pembohong, penghina dan pendusta itu. Haleluya, amin. Subhanallah. Islam suci dari itu. Islam menggaungkan ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihi salam datang ke atas muka bumi ini sebagai rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Rasul utusan Allah. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Hidup kekal diperoleh hanya dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Orang ini sangat lugu sekali, saudara. Bahkan dia tidak memiliki pengetahuan apapun mengenai iman Kristen. Yang ada di dalam diri dia itu hanya semangat untuk membual saja. Kalau di dalam iman Kristen, orang semacam ini jelas adalah penyesat. Karena dia tidak percaya, tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dia mencomot-comot ayat-ayat di dalam Alkitab yang berkaitan dengan Yesus. Kemudian dia mengajarkannya secara serampangan tanpa dasar pengetahuan yang benar. Nah, sekarang saya akan jawab tuduhan orang ini, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Di situ dia mendapatkan kata utus, maka dia mengklaim Yesus bukanlah Tuhan. Saya buktikan kepada saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan bahkan Yesus itulah Juru Selamat. Yohanes 17 ayat 3 ini memang ayat andalan para penghina, penghujat dan para penyesat, saudaraku. Ya, kita gampang menemukannya di mana-mana. Mereka mempertanyakan, mempersoalkan ayat ini dengan gagah berani, dengan semangat, dengan gaya sok taunya, saudara. Ya, sekarang saya jawab nih, perhatikan saudara. Di sini dikatakan begini, inilah hidup yang kekal itu. Kalimat pertama bicara mengenai hidup yang kekal. Artinya Bapa kita yang di sorga sedang ingin menjelaskan kepada umat manusia mengenai hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapakah Allah yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini? Di sini Allah yang dimaksudkan adalah Yahweh, saudara. Ya,
Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi pada masa hidupnya Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka hanya mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Yahweh. Ya, itulah Tuhan mereka, Tuhan yang mereka sembah. Jadi sebelum ada Tuhan-Tuhan dan Allah-Allah lain, inilah yang dikenal oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Yahweh itulah Tuhan mereka, itulah Tuhan yang mereka sembah, saudaraku. Selanjutnya kita baca lagi, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di sini mereka mempersoalkan karena ada utus, maka Yesus bukan Tuhan, Yesus cuma nabi. Perhatikan, saya akan terangkan kepada saudara, saya akan buktikan kepada saudara bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah Tuhan, bahkan Dia adalah juru selamat. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara garis bawahi, firman itu adalah Allah. Apakah firman itu? Firman adalah ucapan atau perkataan Allah, saudara. Jadi ucapan dan perkataan Allah yang bersumber dari diri Allah, itulah yang disebut firman. Dan oleh karena itu firman memiliki kesetaraan dengan Allah. Maka dikatakan oleh firman Tuhan ini, firman itu adalah Allah. Lanjut ke ayat yang ke-14, masih Yohanes 1, di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Siapakah manusia yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini? Kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 11. Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi malaikat mengklarifikasi, malaikat menyatakan bahwa Yesus Kristus atau Yesus ini adalah juru selamat dan Tuhan. Jadi Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia, maka manusia di sini merujuk kepada Lukas 2 ayat 11 yaitu Kristus Yesus. Maka saudara sekarang dapat memahami siapakah sesungguhnya Yesus itu. Yesus itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Kemudian ayat ke-14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Lalu malaikat mengklarifikasi bahwa Yesus itulah juru selamat dan Tuhan. Nah, sekarang saya akan masuk kepada pokok persoalan bahwa mereka mempersoalkan bahwa karena ada kata utusan di dalam Yohanes 17 ayat 3, maka dia bukan Tuhan. Apalagi dia juru selamat, dia hanya nabi. Begitu menurut mereka, karena ada kata utusan. Sekarang saya terangkan kepada saudara, kata utusan saudara, ya, kata utusan, ya, atau diutus, atau serupa itu, sejenis itu tidak akan mengubah apa-apa mengenai yang diutus itu, saudara. Ya, kata diutus itu tidak akan mengubah sesuatu yang diutus itu. Pahami itu, saudara. Saya berikan contoh. Saudara mempunyai anak, sebutlah namanya A, ya. Si A ini, anak saudara ini, saudara utus menemui seseorang. Ketika si A ini sampai kepada orang yang dimaksud, apakah dia kemudian berubah tidak lagi menjadi anak saudara? Jawab itu, saudara. Ya, apakah dia berubah wujud? Ya, tidak lagi seorang anak, tapi menjadi bayi kah atau menjadi yang lain? Itu harus saudara jawab. Jadi di sini jelas bahwa sesuatu yang diutus itu tidak akan mengubah materi dari yang diutus itu, saudaraku. Ya, jadi saudara jangan terkecoh dengan permainan kata-kata. Ini saya pegang, saya utus ini kepada saudara. Ketika tiba di tangan saudara, apakah ini berubah? Sudah pasti tidak akan berubah. Nah, oleh karena itu, sesuatu yang diutus itu, ya, tidak akan mengubah materi, karakter apapun yang terkait dengan sesuatu yang diutus itu. Maka di sini jelas, kalau sudah diterangkan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah itu sendiri, kemudian firman itu menjadi manusia, lalu diklarifikasi lagi oleh atau dikonfirmasi oleh malaikat bahwa yang dimaksud manusia di sini adalah Yesus, dia adalah juru selamat dan Tuhan, maka kita dapat mengerti walaupun Yesus itu di dalam dunia ini mengambil rupa dan wujud manusia, dia tidak pernah berubah. Dia tetap adalah firman, yang mana firman itu adalah Allah itu sendiri, berarti Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia ini, tetapi mengambil rupa dan wujud manusia. Maka di dalam iman Kristen kita mengimani Yesus adalah 100% manusia, dia juga ada 100% Bapa yang di sorga, saudara. Jadi tidak ada yang janggal, tidak ada yang aneh di sini, saudara.
Sekali lagi saudaraku, jangan pernah terkecoh dengan permainan kata-kata. Ya, kata diutus itu tidak mengubah sesuatu yang sedang diutus itu. Ya, sudah saya terangkan baik-baik tadi. Ya, saudara punya anak, si A diutus menemui seseorang, sampai kepada seseorang yang dimaksud, dia tidak pernah akan berubah. Dia tetap si A yang adalah anak saudara. Begitupun saya contohkan tadi ini. Kalau saya utus ini kepada saudara, begitu tiba di tangan saudara, ini pun tetap akan seperti ini, ya, tidak akan berubah apa-apa. Kalau dia menjadi manusia, itu adalah kehendak Allah, ya, itu adalah persoalan lain yang dapat dijelaskan juga. Di video saya sebelumnya sudah ada penjelasan mengenai kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini mengambil rupa dan wujud manusia. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapakah yang kau akan percaya hari ini? Apakah engkau akan percaya bualan dan omong kosong dari orang yang tadi itu? Ataukah saudara mau percaya kepada perkataan malaikat? Saudara yang putuskan. Saya sudah berusaha menjelaskan sebaik-baiknya apa pandangan iman Kristen mengenai Yohanes 17 ayat 3 tadi. Saudara yang memutuskan apakah saudara mau percaya kepada ucapan omong kosong bualan dari orang tadi, ataukah saudara lebih percaya kepada perkataan malaikat? Terima kasih saudaraku. Haleluya. Amin.